Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberi kita kesehatan baik itu sehat jasmani maupun sehat rohani sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Selawat beserta salam sama-sama kita kirimkan kepada Tuhan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah. Penghormatan saya kepada ibu kepala sekolah, penghormatan saya juga kepada seluruh dewan guru dan staf. Rasa terima kasih saya sebelumnya kepada kepala sekolah beserta dewan guru yang telah meluangkan waktunya pada kesempatan ini untuk mendengarkan sedikit presentasi dari saya, yaitu presentasi ini sebagai bagian dari tindak lanjut saya selama ini melakukan atau mengikuti kegiatan diseminasi PKK PJOK tahun 2024 yang sudah berjalan kurang lebih hampir 3 bulan, dan inilah mungkin bisa dikatakan detik-detik terakhir saya mengikuti perkuliahan ini atau kegiatan ini, yang nantinya saya berharap kegiatan ini dapat bisa saya aplikasikan apa yang saya temukan di dalam kegiatan ini, khususnya di sekolah kita SD Negeri 175. Baik, langsung saja Bapak Ibu, rencana tindak lanjut saya atau presentasi saya pada hari ini yaitu adalah rencana tindak lanjut menggerakkan komunitas pelajar dengan model pembelajaran support education model atau SEM dalam olahraga permainan tradisional. Saya ambil lombanya adalah lomba terompah panjang atau bakiak. Latar belakangnya Bapak Ibu, model support education ini adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan olahraga sebagai sarana untuk mengembangkan berbagai aspek diri siswa, bukan hanya keterampilan motorik. Model ini melampaui batas pendidikan seni konvensional dengan memberikan pengalaman belajar yang lebih kompleks dan otentik. Permainan tradisional memiliki banyak manfaat bagi perkembangan anak secara holistik. Dengan memasukkan permainan tradisional ke dalam kegiatan sekolah, kita turut melestarikan budaya bangsa dan memberikan pengalaman belajar yang berharga bagi anak-anak. Perlombaan olahraga tradisional, khususnya lomba terompah panjang atau bakiak ini dapat membantu perkembangan aspek sosial anak, khususnya melatih anak supaya bisa bekerja sama, komunikasi yang efektif, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan sportivitas. Selain itu, olahraga ini dapat meningkatkan keterampilan fisik peserta didik karena dapat melatih kelincahan, koordinasi, dan kebugaran, dan juga aspek kognitif seperti pemecahan masalah dan penyusunan strategi. Dengan melihat aset yang ada di SDN 125 seperti dukungan kepala sekolah dan dewan guru yang giat berkolaborasi, serta keaktifan murid yang senang bergerak, halaman sekolah yang luas, lapangan bola kaki yang luas, serta sarana dan prasarana yang mendukung, maka saya berinisiatif melakukan wawancara dengan peserta didik. Kemudian saya memilih melakukan perlombaan terompah panjang ini berdasarkan ketertarikan dominan. Kita lanjut. Tujuan program: meningkatkan keterampilan fisik siswa melalui praktik permainan tradisional terompah panjang yang menjatuh koordinasi, kelincahan, kekuatan tubuh, kebugaran, kecepatan, serta keterampilan motorik dasar. Membangun kerjasama tim melalui pengelolaan kompetisi berbasis tim yang menuntut komunikasi, kolaborasi, dan strategi antar peserta. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepemimpinan melalui peran aktif siswa sebagai pemain, pelatih, dan wasit dalam permainan. Melestarikan permainan tradisional sebagai bagian dari warisan budaya lokal yang dapat dinikmati dan diteruskan ke generasi berikutnya.
Capaian angka-angka dan hasil yang diharapkan ya tujuan. Capaiannya peserta didik dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kompetensi sesuai dengan perannya serta menerapkan nilai fair play dan kolaborasi melalui permainan jangka panjang. Guru memfasilitasi peserta didik untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas pikiran mereka serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Indikator pencapaian peserta didik dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan kompetisi permainan jangka panjang. Peserta didik dapat menyampaikan suara ide dan gagasannya serta memilih peran yang sesuai dengan potensi dan minat masing-masing. Peserta didik dapat mengimplementasikan tanggung jawab kerjasama dan percaya diri. Langkah-langkahnya melibatkan peserta didik selama kegiatan berlangsung, mulai dari perencanaan, menyiapkan pertandingan, puncak pertandingan, pencatatan pertandingan, festivity sampai pada evaluasi dan refleksi yang mana dalam prosesnya peserta didik akan diberikan kesempatan untuk menyuarakan ide kreatif atau gagasan. Kepala sekolah di sini dan guru di sini adalah sebagai penanggung jawab dengan dukungan moral serta material. Hasil yang diharapkan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid serta meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran, meningkatkan keterampilan sosial, peningkatan kemahiran atau keterampilan, serta terbentuknya lingkungan belajar yang positif demi tercapainya tujuan pembelajaran. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Strukturnya, program ini merupakan kegiatan co-kurikuler yang dilaksanakan di sekolah SD 125 ditujukan kepada peserta didik kelas 4, 5, dan 6. Itu kelas baik laki-laki maupun perempuan. Pelaksanaan program yaitu 2 minggu atau 14 hari yang dimulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat, terdiri dari perencanaan, sosialisasi, dan penyiapan. Mitranya itu kepala sekolah sebagai penanggung jawab atau evaluator, rekan sejawat sebagai fasilitator sekaligus pendamping selama kegiatan, dan yang ketiga yaitu peserta didik itu sebagai pelaksana, panitia, dan pemain. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Halaman sekolah yang luas untuk melakukan permainan tradisional. Mungkin ini adalah alasan saya memilih permainan terompah panjang ini. Memiliki lapangan bola kaki yang luas tepat di depan sekolah, memiliki peralatan yang mendukung, diantaranya speaker, laptop, dan proyektor, juga alat olahraga lain seperti terompah panjang, pun, peluit, dan stopwatch yang dapat digunakan dalam aktivitas permainan tradisional. Kita mempunyai gedung, ruang kelas, dan aula yang memadai untuk pembelajaran indoor jika dibutuhkan. Memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar dan orang tua murid untuk mensukseskan kegiatan ini. Rencana evaluasi. Pelaksanaan evaluasi dilakukan melalui dalam pelaksanaan kegiatan ini akan melakukan observasi yang mendalam untuk menilai interaksi peserta didik dalam hal kerjasama, sportivitas, dan tanggung jawab. Melakukan wawancara dengan peserta didik dan guru untuk mengetahui kebermanfaatan program, refleksi bersama peserta didik. Itu juga dengan orang tua murid, komite sekolah, dan masyarakat sekitar. Kita dapat melakukan survei atau mewawancarai langsung dan juga refleksi terhadap proses yang sudah dilalui. Kemungkinan tantangan. SEM ini sebagai model pembelajaran yang masih asing karena belum pernah diterapkan di SD Negeri 125. Solusinya adalah kita melakukan sosialisasi dan orientasi mengenai manfaat dan pengertian SEM untuk warga sekolah. Yang kedua, tantangannya mungkin kriteria penilaian untuk nilai keberhasilan SEM. Solusinya yaitu menyusun penilaian otentik yang berbentuk rubrik untuk menilai berbagai peran dalam kegiatan pembelajaran. Baik Bapak Ibu, saya jelaskan sedikit, mungkin ada yang bertanya-tanya atau masih apa itu SEM. SEM itu adalah sebuah model pembelajaran yang nantinya kita buat sebuah perlombaan atau pertandingan atau turnamen. Di situ yang mengelola semuanya adalah murid Bapak Ibu.
kita guru dan kepala sekolah hanya sebagai pendukung. Nanti yang jadi wasik murid, yang jadi MC murid, yang melaksanakan kegiatan ya sudah jelas murid. Termasuk nanti kita punya peran pembukaan oleh kepala dinas juga dilakukan oleh seorang murid. Begitu Bapak Ibu, sedikit presentasi saya tentang olahraga SEM ini. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lebih lanjut atau ada yang ingin memberi saran dalam nanti saya membuat kegiatan SEM ini. Sebenarnya saya sangat membutuhkan saran-saran dari Bapak Ibu guru semua di rekan sejawat untuk demi kelangsungan kegiatan SEM ini. Ya, karena ini memakan waktu kurang lebih 2 minggu. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau saran. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Zulfan SPD. Saya mau bertanya, apakah kegiatan SEM itu termasuk ke dalam kegiatan P5? Itu saja yang saya tanyakan. Tolong Bapak jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi P5 ini sangat bisa kita kaitkan dengan kegiatan SEM ini, bisa sangat kita kaitkan dengan kegiatan P5 yang sekarang lagi digalakkan oleh kurikulum kita. Karena di sini ada yang namanya sifatnya kerjasama. Jadi anak-anak nanti mereka melakukan kerjasama, siapa yang jadi panitia, siapa yang jadi wasit, siapa yang jadi pemain. Pokoknya mereka bergotong royong kerjasama yang itu termasuk kandung di dalam P5. Setelah itu mereka nanti bisa meningkatkan kreativitas mereka, juga itu termasuk ke dalam P5, di mana siswa nanti akan berbagi peran, siapa yang termasuk nanti jadi pembunuhnya, ada yang nanti membawa yel-yel atau apa, itu termasuk dalam kreativitas siswa. Juga nanti ada yang sifatnya itu menjaga kelestarian budaya bangsa, yaitu melestarikan permainan tradisional ini. Jadi anak-anak mungkin sekarang sudah tidak begitu mengenal yang namanya permainan tradisional, yang merupakan itu adalah warisan bangsa kita. Mungkin sudah bisa diterima itu, atau ada yang lain yang ingin menanyakan pertanyaan? Ada yang lain Bu? Atau ada yang memberi saran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin memberi saran kepada Pak Zulfan SPD. Untuk kedepannya mungkin Bapak bisa membuat kegiatan pertandingan lain atau orang lain yang menyangkut kesehatan di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Ida yang telah menyarankan ini. Saya nanti akan saya aplikasikan program lain yang lainnya yang tidak menyangkut hanya tentang olahraga. Mungkin begitu maksud kita. Mungkin saya nanti akan membuat program yang menyangkut kesehatan lingkungan sekolah kita atau kebersihan sekolah kita, atau bisa nanti saya masuk ke dalam kegiatan keagamaan misalnya. Bisa juga dengan ada role model atau contoh dari kegiatan ini kita aplikasikan kepada pelajaran-pelajaran lain yang terkait. Mungkin ada yang lain Bu? Baik, kalau tidak ada yang lain, saya akhiri presentasi saya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih sudah menyita waktunya untuk mendengarkan presentasi saya.
Sampai di sini lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.